Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa 'idna min musibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anna Allaha lama'al muhsinin. Shallallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM yang baru, yang muda, yang montok, Bapak Ustaz Syafruddin ST. Maka Allah fiqhul khayat. Semoga beliau selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta mampu memakmurkan masjid dan dimakmurkan jamaah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Hidayatullah, Bapak Ki Haji Umar Mahfud. Yang sama-sama kita hormati Pak Habib, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, salah, tapi kualat. Juga segenap pengurus Masjid DKM Masjid Raya At-Taqwa. Saya biasa di Ramadan ya, jadi Ramadan terus. Tak ketinggalan, ini adalah sahib saya, Mbah Pulo sama Ustaz Nana yang selalu hadir di majlis taklim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya mari kita sama-sama panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Wa in ta'uduni nikmatallah la tuhsuha. Apabila hamba-hambaku yang hadir pada malam hari ini, siapapun orangnya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW, akan menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengatakan la tuhsuha. Manusia tidak akan mampu menentukan berapa jumlah nikmat yang Allah berikan. Kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah
syukurilah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Besar, kecil, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini tergolong umat yang akan mendapat syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf, saya malam ini ditolong. Jadi penolongan itu bukan saja di jalanan, tetapi penolongan itu di masjid juga, tapi untuk kebaikan. Tidak ada salahnya. Karena seorang muslim apabila diminta, berikanlah semampunya. Untuk itu, apabila yang saya sampaikan ada kekhilafan, ada kekurangannya, itu adalah manusiawi. Saya pun adalah manusia yang patut bapak-bapak ini dimaafkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, DMI Kota Bekasi baru berjalan 1 tahun. Tanggal 15 Oktober kami dilantik oleh Bapak Wali Kota, dan kami membuat program-program daripada DMI. Intinya dalam rangka apa? Dalam rangka memakmurkan masjid dan memakmurkan jamaah. Maka kami beberapa kali telah melaksanakan program-program itu, pelatihan-pelatihan. Kemarin yang terakhir barangkali 2 kali melaksanakan program pelatihan daripada teknisi, daripada AC. Subhanallah, peminatnya sangat bagus dan ditunjang oleh Bagnas secara keseluruhan. Mohon maaf, beliau membantu DMI dalam pelaksanaan ini. Jadi alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah, kami komitmen selaku pengurus masjid akan kerjasama dengan Depak, akan kerjasama dengan Kapolres dan termasuk pemerintah, karena kami DMI adalah partner kerja daripada pemerintah pusat. Bapak Yusuf Kala, Ketua DMI PW adalah Kiai Haji Muhammad Siddiq, dan Ketua DMI Kota Bekasi adalah Dr. Jaja Jailani. Maka pada malam hari ini kami diminta untuk sambutan, tetapi katanya tahu siap nunggunya sampai sebentar. Jemaah yang dimuliakan Allah, tadi telah disampaikan 2 penceramah. Telah disampaikan juga Maulid Nabi yang begitu dahsyat, yang menggetarkan hati kita. Aura Rasulullah hadir bersama-sama kita. Maka kita perlu berdoa kepada Allah. Allahumma nur Muhammad wa fi barakati Muhammad wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itulah doa pada malam hari ini. Tetapi tidak ada yang aminin. Sekali lagi ya, Allahumma nur Muhammad wa fi barakati Muhammad wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jemaah yang dimuliakan Allah, penceramah yang terakhir aja, nur Muhammad dimasukkan kepada para nabi dan rasul. Maka wajarlah kita sebagai umat Rasulullah SAW menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh
pada diri Rasulullah Muhammad Rasulullah bin Abdullah bin Muttalib adalah contoh bagi kita semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu Al-Qur'an sebagai akhlak Rasulullah. Berapa juz? Al-Quran berapa juz? Berapa surat? Suratnya ada berapa saya? 100.000 dari BKM 114 surat. Jadi akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Maka perlu kita mengaji dan mengkaji Al-Quran. Bukan saja kita terhadap Al-Quran itu belajar, kan hakul Muslim terhadap Al-Quran itu ada 5. Yang pertama adalah belajar. Yang kedua membaca. Yang ketiga memahami. Yang keempat mengamalkan. Dan yang terakhir apa? 100.000 menghafal Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suri teladan yang baik untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan 4 sifat yang mulia yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Ada yang hafal 4 sifat? 500.000. Yang di depan nih, jangan ngobrol. Kalau Kiai Munawir asli yang ceramah, bahaya. Untuk Muhammad Shalih yang bicara. 4 sifat. Yang pertama asyiddi, kejujuran. Jujur. Bagaimana jujurnya Rasulullah SAW di kalangan Arabiyah tidak ada tandingannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Siti Khadijah terpecah dengan kejujuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat aja kata yang dekat. Yang kedua amanah. Amanah, terpercaya. Di samping jujur beliau adalah amanah. Semua kabilah pun yang ada di Saudi saat itu memberikan kepercayaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu bi ahdihim wa dan orang-orang yang diberikan amanah termasuk kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini semata-mata harus mampu menyampaikan amanah. Amanah dari Allah tidak ada lain illa dia agar kita hidup di muka bumi ini tidak lain hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tabligh. Apa itu tabligh? Semua rasul, semua nabi dan rasul mempunyai sifat tabligh. Menyampaikan. Itulah adalah salah satu hidayah al-irsyad. Kalau kita mampu menyampaikan kebaikan terhadap saudara-saudara kita yang seiman walaupun tidak seiman, itulah tanda-tanda kita mampu diberikan oleh Allah hidayah irsyad. Dalam Al-Quran disampaikan kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah. Kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah adalah orang-orang yang mampu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Orang-orang yang mampu mencegah daripada keburukan dan orang-orang yang mampu mengajak